the beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Manis puja, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, sukacita dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Sukacita, ku bernyanyi, ditebus, ku ditebus, berjalan pulang dalam kemuliaan, tebusku ditebus, dalam kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus. Kristus hidupku, penebusku, ditebus, ku ditebus, sukacita melimpah syukur, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, glory, glory, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku ditebus, dengan kasih-Nya, Yesusku, Kristusku, hidupku, semua ku serahkan, tebusku Hai, nama saya Awan. Saya sudah menikah, istri saya bernama Anita. Saya menikah di tahun 2012 dan saya dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Christian yang pada saat ini berumur 6 tahun. Pada awalnya saya bertemu dengan paman saya dan kita berbicara dengan panjang lebar tentang gereja. Dan tapi di sana paman saya menawarkan saya untuk ikut PDA. Ajakan itu saya belum menerima dan belum mengikutinya untuk beberapa kali dan saya selalu menolaknya. Dan pada suatu ketika saya pun pada akhirnya pun saya menerima dan mengikutinya. Pada saat pertama kali saya mengikutinya, saya merasa itu yang sudah pasti dari rasa tidak enak karena diajak terus. Tapi setelah saya ikut di dalam PDA ini, saya merasa tuh ada satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa bagi teman-teman di dalam PDA. Mereka begitu sangat humble, sangat ingin terbuka dan ingin membantu saya di dalam pergumulan saya sebelumnya yang sangat bobrok. Mereka sangat luar biasa ya, sangat mengasihi kita semua ya, mengasihi saya, khususnya saya bersama istri ya. Saya merasa mereka tuh seperti keluarga di dalam hidup saya. Dan lebih lagi di dalam keluarga sangat membantu saya untuk bisa lebih
baik untuk bersama dengan pergumulan saya dengan istri maupun dengan anak. Yang tadinya saya sangat begitu kasar, sangat kasar, sangat egois, bahkan selalu ingin menang sendiri dengan istri maupun anak saya. Sesudah saya belajar akan Alkitab, belajar akan firman Tuhan, saya merasa ada satu perubahan dalam diri saya yang membuat saya tuh untuk lebih sadar dan siapakah saya sebenarnya di hadapan Tuhan dan di hadapan bersama keluarga juga. Sangat mempengaruhi hidup saya dan dampaknya sangat besar. Karena perubahan dari saya, dia ingin mengambil suatu keputusan dan ikut bersama-sama belajar Alkitab dengan saya. Tetap mau belajar dan selalu ingin diajar dengan hati yang humble, hati yang terbuka. Jangan kita menjadi orang yang menutup diri, karena segala sesuatu perlu ada pergumulan dan pertumbuhannya di dalam pengajaran dan pengetahuan akan Tuhan yang benarnya. Dan PDA ini akan membantu kita semua, terutama saya, untuk kita boleh terus cinta akan firman Tuhan. Natal, satu momen yang paling aku tunggu-tunggu. Suasananya, lagu-lagunya, kumpul sama teman-teman dan keluarga, ibadah dan nyanyi bareng di gereja. Tapi Natal kali ini berbeda. Tidak ada lagi suasana yang seperti biasanya. Namun, tidak ada yang bisa mengurangi sukacita Natal. Bahkan keadaan pandemi sekalipun. Karena Natal bukanlah tentang perayaannya, tetapi tentang Yesus yang lahir ke dunia. Selamat hari Minggu saudara-saudari sekalian. Sangat bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan juga penyertaan daripada Dia, sehingga kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk menyaksikan ibadah minggu secara online di YouTube channel GKDI Official Tangerang. Jangan lupa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibagikan sebentar lagi, dan jangan lupa juga persiapkan persembahan untuk pelebaran kerajaan Allah. Serta roti dan juga anggur untuk perjamuan kudus yang akan kita lakukan saat ibadah nanti. Selamat hari Minggu saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya yakin dan percaya kita masih dalam lindungan Tuhan. Dan sukacita Tuhan selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Dan juga selamat Natal untuk kita semua. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita di Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu
kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana kelahiran Yesus diberitakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau lahir Tuhan, dan Engkau hidup di dalam hidup kami. Engkau datang untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk membebaskan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Engkau di dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami hari ini kami ingin datang kepada Engkau dengan hati yang rendah hati Tuhan, dengan hati yang mau terus bersyukur dan memuji Engkau. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami panjatkan Tuhan, pujian kami, persembahan kami Tuhan, biarlah harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami nyanyikan Tuhan, membuat Engkau berkenan, dan kami merasakan Tuhan bahwa Engkau hadir di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menyertai kami Tuhan. Kiranya Engkau sertai Tuhan ibadah ini, dari awal pertengahan sampai akhir. Biar hanya Engkau saja yang kami puji dan kami muliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Dia yang sanggup untuk membuat kita sukacita. Sebab kasih-Nya begitu sangat besar, sehingga Ia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita menyembah Dia karena kebaikan-Nya. Kita memuji, menyembah Dia dengan segenap hati kita. When the mountains fall and the sea turns dark, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth is shaken. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able. With your hands, you're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari kita menyanyikan dengan hati kita. When the mountains fall and the sea turns up, but my words says the Lord. When the world gets tough, feeling broken heart, but my loved one says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth is shaken. Your ways abound in us. You're more than enough.
Your mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful. Your love is powerful. We shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your fears above tonight. You're more than enough for me. Jesus, you're able to bring every just my life in your hand. You're in control, there's overflow tonight. You're more than enough for me. Grace overflow tonight. Grace overflow tonight. You're more than enough for me. Grace overflow tonight. You're more than enough for me. Kasih begitu besar Tuhan pada kami. Kami bersyukur. Jemaat silakan. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Sangat bersyukur kita bisa bersama-sama di dalam ibadah minggu-minggu menjelang Natal. Dan saya percaya setiap kita di sini mengalami sukacita. Kita sudah berbagi kado, menerima dan memberikan kado kepada satu sama lain yang merupakan satu ekspresi sukacita daripada Natal. Dan dalam bulan ini kita juga memang belajar tentang Yesus adalah Mesias. Ya, Yesus yang sangat-sangat mengasihi kita, saudara dan saya, yang kita peringati pada pagi hari ini, akan membawa kita kepada satu pemahaman yang lebih jauh lagi. Bagaimana Mesias itu sendiri bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang dalam, sehingga kita bisa memahami kasih Tuhan yang sebenarnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini, pagi hari yang cerah ini, pagi hari yang penuh dengan pengharapan ini. Kami ingin belajar sekali lagi untuk devoted di dalam memahami siapa Mesias di dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Engkau mengurapi setiap kami, sehingga kami betul-betul menikmati kebaikan-Mu, betul-betul merasakan kebaikan-Mu, dan betul-betul bisa hidup di dalam kebaikan dan kasih karunia. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Hari ini biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataannya boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Judul khotbah saya hari ini adalah Silo, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut The Man of Rest. Nah, ini diambil dari Kejadian 49 ayat yang ke-10. Dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Kita tahu bahwa pemerintahan atau raja-raja berasal dari suku Yehuda. Dikatakan sampai datang yang berhak atasnya.
Di dalam terjemahan lama, mereka masih menggunakan kata silo. Ya, dikatakan bahwa tongkat kerajaan itu tiada akan undur daripada Yehuda, dan pemberi hukum pun tidak dari antara kakinya. Sehingga datanglah Silo, maka kepadanya lah segala bangsa akan menurut. Nah, saya ingin membahas tentang Silo ini karena ini sangat menarik di dalam menjelaskan siapa itu Mesias sebenarnya. Karena Yesus banyak tidak dipercaya sebagai Mesias, bahkan oleh orang-orang Israel tidak mempercayai Yesus adalah Mesias. Tetapi yang menarik adalah bahwa ada kitab yang lain membahas bahwa Yesus adalah Al-Masih atau Mesias. Bahkan belasan ayat bercerita tentang bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ini menjadi sesuatu diskursus atau sebuah perdebatan yang membawa banyak kebingungan tentang benarkah Yesus itu Mesias. Bahkan beberapa orang berkata, Raja Quraisy pun dianggap sebagai Mesias. Raja Daud dianggap sebagai Mesias. Orang-orang dianggap sebagai Mesias. Jadi siapa sebenarnya Mesias yang sebenarnya? Kita sangat bersyukur kita dapat catatan-catatan awal tentang sejarah Mesias itu sendiri. Dikatakan di dalam firman Tuhan di sini bahwa kerajaan Yehuda akan terus memimpin sampai datangnya Silo. Karena kepadanya lah segala bangsa akan menurut. Nah, penjelasan tentang Silo itu kemudian diperkuat beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun kemudian di kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, ini jauh sesudah Raja Daud. Dikatakan bahwa akan ada tunas yang keluar dari tunggul Isai, yaitu anaknya papa atau orang tua daripada Raja Daud, namanya Isai. Dikatakan bahwa akan ada tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, dari bongkahan yang memang sudah nggak lagi menjadi raja. Kita tahu peristiwa itu sesudah pembuangan Babilonia, Israel, Yehuda, semuanya bukan lagi menjadi negara. Negara itu terbuang menjadi kelam. Mereka ada dalam pembuangan. Sampai kita tahu hampir 480 tahun, 490 tahun kembali lagi ke Yerusalem. Itu sebabnya telah dinubuatkan juga di dalam kitab Daniel. Kita bisa membaca kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 25. Sebenarnya kita bisa baca sampai ayat 27. Dikatakan di ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat ini berbicara lebih detail lagi kapan kejadian tunas itu muncul. Kapan kejadian Silo itu muncul. Kapan waktunya itu abad pertama Masehi. Sebelum Roma menghancurkan seluruh Yerusalem. Tahun 70 Masehi. Dan kita tahu, memang tidak disebutkan tanggal persisnya. Tapi kita tahu, nubuat yang diceritakan tentang Mesias itu sendiri, yang diurapi, yang adalah Silo itu sendiri. Itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan Silo? Silo sebenarnya berasal dari kata Ibrani, artinya syalah. Ya, kalau kita Indonesiakan, itu artinya menikmati, sebuah ketenangan, sebuah kondisi yang damai. Ya, to be quiet, to enjoy rest. Ya, kemudian dibahas di dalam berbagai ayat, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa makna Silo itu bisa berarti adalah damai sejahtera, atau pembawa damai. Atau bahkan di Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan itu adalah Raja Damai. Dan semua itu berbicara tentang siapa? Semua berbicara tentang Yesus.
Dan Yesus itu adalah Silo itu sendiri. Yesus itu adalah damai sejahtera itu sendiri. Damai sejahtera yang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia. Masih ingat waktu malaikat menyaksikan kesaksian dari para gembala, menyaksikan perkataan-perkataan daripada malaikat. Dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kelahiran Yesus memberikan damai sejahtera. Dialah Yesus yang diurapi itu. Tetapi Yesus diurapi bukan dengan minyak urapan seperti biasa raja pada umumnya. Tetapi Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Yesus diurapi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga Yesus itu menjadi sumber damai sejahtera bagi semua umat manusia. Masih ingat pada suatu kali Yesus membacakan ayat di kitab Yesaya. Dan dia katakan, Roh Tuhan ada padaku. Itu sebabnya aku memberitakan kabar baik, menceritakan kelepasan bagi orang-orang yang tertindas. Dan selanjutnya. Kemudian dia menutup kitab dan dia berkata, hari ini genaplah apa yang dikatakan oleh kitab Yesaya. Yesus sendiri membuat satu klaim tentang dia adalah Silo yang digenapi, yang telah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya. Artinya apa? Hanya di dalam Yesus kita dapat merasakan dan juga menerima damai sejahtera. Bagi saya, saudara-saudari, Silo berarti 3 hal yang saya dapatkan di dalam firman Tuhan. Bagi saya, Silo adalah satu pengertian yang membuat saya makin memahami mengapa Yesus datang ke dunia dan mengapa Yesus menjadi Mesias. Hal yang pertama yang saya pahami adalah di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam terjemahan Yunani, kata damai sejahtera disebut namanya eirene. Eirene adalah sebuah perasaan tenang, sebuah Silo, sebuah kondisi yang damai sejahtera. Dikatakan bahwa damai yang ditawarkan Yesus beda dengan damai yang ditawarkan oleh dunia. Itu sebabnya dikatakan di 1 Tesalonika, banyak orang berkata, 1 Tesalonika 5, orang berkata, di sini damai, tapi sebenarnya tidak ada damai. Bukankah hari ini orang mencari namanya kedamaian? Tetapi banyak sekali kedamaian yang sifatnya superficial. Kedamaian yang sifatnya hanya di permukaan, bukan kedamaian yang ada di dalam. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus, damai sejahtera yang kutinggalkan. Ini adalah dalam konteks Yesus menjanjikan penghibur atau Roh Kudus. Ketika seseorang memiliki Roh Kudus di dalam diri mereka, mereka akan memiliki namanya damai sejahtera. Sama seperti Yesus, sumber damai sejahtera, memberikan damai sejahtera kepada murid-muridnya lewat kelahiran kembali, di mana Roh Kudus lahir kembali di dalam hidup seseorang. Mereka akan memiliki damai sejahtera. Dikatakan bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Kenapa? Karena dunia memberikan damai sejahtera yang hanya sementara, permukaan, yang tidak sungguh-sungguh, dan akan lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi damai sejahtera yang daripada Allah dikatakan melampaui akal di Filipi pasal yang keempat. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketika seseorang memiliki damai sejahtera, eirene daripada Tuhan, orang akan bisa melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya Yesus bahkan di dalam perjalanan salib, dia masih bisa tenang. Dia masih bisa melihat rencana-rencana Bapa di dalam hidupnya. Ketika semua murid lari, kucar-kacir, pontang-panting, Yesus tetap berjalan di jalan salib. Yesus tidak mundur, Yesus tidak membelok ke kiri ataupun ke kanan. Kenapa? Karena Yesus ada dalam damai sejahtera. Dan dia adalah sumber damai sejahtera itu. Sepanjang tahun ini kita mengalami banyak pergumulan, saudara-saudari, betul ya? Saya sangat bersyukur beberapa hari ini bertemu dengan beberapa grup. Dan saya memuji Tuhan, melihat beberapa murid-murid Tuhan yang berjalan di dalam damai sejahtera. Ada seorang bapak yang kemarin sambil kita merayakan Natal, kita sharing. Dia berkata begini, aku bersyukur kepada Tuhan. Karena justru di saat-saat COVID, di saat-saat situasi yang sulit seperti ini, aku bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu ada di dalam diri saya.
Bahkan melampaui apa yang saya pikirkan. Tadinya saya pikir, saya nggak perlu mengeluh di dalam hidup. Saya nggak perlu merasa memikirkan kondisi yang buruk ini. Yang penting bisa makan, udahlah, udah tenang. Jadi saya suka tegur orang, kamu gimana kamu? Harus percaya Tuhan. Tapi saya mulai belajar, dia bilang. Saya mulai belajar bahwa mungkin mereka beda dengan saya. Mungkin cara saya melihat Tuhan beda dengan cara mereka melihat Tuhan. Tetapi pada saat itu dia katakan, aku diberikan pengertian oleh Tuhan. Bukan hanya egois tentang bahwa saya ada damai-damai sejahtera saja. Tetapi juga saya mulai membagi damai sejahtera dengan cara apa? Saya mulai berempati dengan orang lain. Saya mulai peduli, saya mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena dari sebuah damai sejahtera, ini bukan sifatnya membuat kita jadi selfish, membuat kita menjadi seolah-olah lari atau berbeda dari dunia, tapi membuat kita semakin bisa menguatkan orang lain, semakin bisa berempati dengan orang lain. Inilah masuk kepada hal yang kedua. Damai sejahtera akan membuat kita tenang di dalam penderitaan. Di Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ketiga, ayat ke-33. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow. Lihat, firman Tuhan berkata, ketika orang ada silo di dalam dirinya, mereka akan mengalami ketenangan. Bahkan pada saat mereka menderita. Bahkan pada saat mereka mengalami penganiayaan. Bahkan pada saat mereka melihat gak ada kejelasan di masa depan. Gak ada terang di masa yang akan datang. Semuanya madesu, masa depan suram. Tetapi seorang yang memiliki silo di dalam dirinya. Yang memiliki Kristus di dalam dirinya. Yang memiliki Mesias di dalam dirinya. Yang memiliki pengurapan di dalam dirinya. Karena Roh Kudus hidup di dalam dirinya. Dia akan bisa tenang menghadapi penderitaan. Itu sebabnya di kitab Ratapan dikatakan, dengan tenang aku akan menantikan hari duka cita. Saudara-saudari, tahun akan segera berlalu. Tahun 2020 akan diingat menjadi sebuah tahun yang menyedihkan. Tahun yang membingungkan. Tahun yang menyesakkan. Tahun apapun itu, mungkin tahun yang berat bisa kita catat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika orang memiliki damai sejahtera, kita juga akan bisa melihat tahun 2020 sebagai tahun yang memberikan ketenangan. Sebagai tahun yang memberikan pengharapan. Sebagai tahun yang menciptakan dan menguatkan sebuah karakter. Sebagai tahun yang memberikan sukacita yang bukan dari dunia. Yesus berkata, damai sejahtera yang aku berikan beda dengan yang diberikan oleh dunia. Karena damai sejahtera yang aku berikan melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, tapi di atas akal. Saya suka memakai istilah, orang yang memiliki damai sejahtera akan punya iman yang besar. Karena seorang yang beriman adalah seorang yang menggunakan pikiran-pikiran Tuhan. Dia nggak memakai pikiran-pikirannya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Memasuki bulan 12, bulan Desember seperti sekarang ini. Saya mendengar begitu banyak kesaksian dari orang-orang. Di saat-saat kesulitan. Biar dihambat tetap merambat. Meskipun sulit, mereka masih terus bisa berkelit. Mereka bisa keluar daripada kesulitan-kesulitan itu. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur juga melihat orang-orang tua yang Tuhan jaga. Para piwa kita sampai hari ini saya mendengar kabar mereka dijaga oleh Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin secara fisik karena usia tetap melemah. Tetapi sukacita mereka tidak hilang. Saya memuji Tuhan dengan anak-anak remaja yang terus berjuang waktu mereka belajar online. Terus mau memberi yang terbaik. Beberapa anak sudah menerima report mereka. Saya memuji Tuhan. Nilai-nilai mereka meningkat. Saya nggak tahu beberapa di antara kita, tetapi yang saya dengar adalah banyak saudara-saudari justru semangat mereka belajar semakin tinggi. Kenapa? Karena mungkin damai sejahtera yang daripada Tuhan ada di dalam diri mereka. Saya ingin menantang dan mengajak kita semua miliki damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan
untuk kita bisa menghadapi dunia sehingga kita bisa tenang di dalam penderitaan. Dan hal yang ketiga, yang saya juga bisa lihat bahwa Silo itu sendiri, kita akan menjadi alat Tuhan. Dengan silonya kita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan ada dalam diri kita, kita akan diutus ke dunia untuk membawa berkat damai sejahtera kepada orang lain. Di Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-21. Dikatakan firman Tuhan begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini adalah waktu sebelum Yesus akan naik ke surga. Perkataan Yesus kepada murid-muridnya adalah peace, damai sejahtera. Sangat menarik. Mengapa damai sejahtera menjadi kata kunci yang selalu Yesus berikan kepada orang lain? Kita tahu sekarang ini saudara-saudari, konflik di mana-mana. Hubungan persaudaraan rusak. Dari sejak Adam telah terjadi perseteruan antara kita dengan Allah. Ketika manusia memberontak dan jatuh dalam dosa. Iblis menjadi provokator dari semua perselisihan yang ada. Bahkan hari-hari ini saudara, di negara kita pun banyak sekali bentrok. Ada kelompok ini, ada kelompok itu yang saling bersaing satu sama lain. Saling menyakiti, saling menghujat satu sama lain. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan kebencian. Dunia hari ini penuh dengan amarah di dalam. Penuh dengan dosa di dalam. Kenapa? Karena orang egois. Orang pengen mau menyenangkan dirinya sendiri. Orang ingin punya damai menurut definisi mereka. Definisi Alkitab tentang damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera itu melampaui akal. Damai sejahtera itu akan bisa memberikan ketenangan bahkan di dalam situasi yang sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin setiap orang. Sehingga bisa melihat akhir daripada setiap kesulitan itu dengan baik dan benar. Inilah sebenarnya damai sejahtera yang ditawarkan oleh Kristus dengan kelahirannya di Bethlehem. Kita merayakan kelahiran Kristus, kita berbagi kado. Saya tidak tahu ketika orang tidak dapat kado, apakah kamu ada kebencian? Atau alih-alih kita merasa kesal dengan orang atau marah dengan orang yang tidak mempedulikan kita dengan tidak memberikan kado, malah kita berbagi kado dengan orang lain. Untuk apa? Untuk mereka juga ada damai sejahtera. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka lah yang akan disebut anak-anak Allah. Amin. Saya berharap kita semua di sini menjadi anak-anak Allah, karena kita adalah pembawa-pembawa damai. Tuhan memberikan kepada kita sebuah mandat. Kita diutus ke dunia untuk menjadi the agent of peace. Kita menjadi agen-agen perdamaian. Bukan hanya agen-agen perdamaian secara dunia untuk menghentikan perang. Karena peperangan yang paling sulit bukan hanya peperangan fisik, tetapi peperangan batin. Kebencian, kemarahan, sakit hati, kedongkolan, kejengkelan, dan yang lain-lain. Itulah yang Tuhan mau perangi dengan firman Tuhan, dengan kematiannya di kayu salib. Yesus menjadi damai sejahtera. Bukan seperti membalik telapak tangan saudara-saudari. Damai sejahtera yang Yesus telah berikan kepada kita. Dia jalani dengan sebuah ketabahan. Dia lahir di kandang domba. Dia besar. Menjadi orang yang hina dan papa. Dia tidak dihargai. Bahkan Yesaya 53 mencatat, dikatakan bahwa begitu buruk rupanya, sehingga orang tidak memandang dia. Dan bagi kita pun dikatakan dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dosa-dosa kita lah yang dipikulnya. Dan kita berpikir dia dihukum, ditulah, dan ditindas Allah. Tetapi Yesus mau melakukan semua itu. Karena dia adalah sumber damai sejahtera. Dan dia ingin kita juga mengalami damai sejahtera. Kita akan mengingat kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dengan mengadakan perjamuan. Yang setiap minggu kita lakukan. Kita peringati. Supaya kita ada damai sejahtera. Supaya ada rekonsiliasi di mana-mana. Suami istri. Mari kita mengadakan rekonsiliasi. Anak dengan orang tua. Mertua dengan menantu. Teman dengan teman.
musuh. Saudara-saudara yang mungkin menyaksikan ini, mungkin kamu lagi ada kepahitan, kebencian dengan seseorang. Kristus lahir, dia adalah silo itu yang memberikan damai sejahtera bagi setiap orang. Kadang-kadang kita masih mau menyimpan kepedihan hati, kepahitan hati. Bahkan ada orang membuat satu istilah, dia bilang, sampai mati aku gak akan pernah mengampuni kamu. Sangat menyedihkan. Jikalau kita tidak melepaskan pengampunan, jikalau kita tidak melepaskan perdamaian dengan orang lain, Tuhan sendiri akan menjadi lawan kita dan murka Tuhan. Di Wahyu pasal yang ke-6 dikatakan, malaikat mencabut damai sejahtera dari dunia ini. Kenapa? Karena akan ada masanya. Damai sejahtera itu akan ditinggalkan. Saya berharap di masa-masa sekarang ini, ketika Tuhan memberikan damai sejahtera yang begitu besar, mari kita mengambil, mari kita menerima damai sejahtera itu dan hidup di dalam damai sejahtera itu, sehingga silo itu betul-betul hidup di dalam diri kita dan kita semua menjadi the man and the women of rest. Mari kita persiapkan roti dan anggur di rumah kita sambil kita merenungkan, apakah saya menjadi agen perdamaian atau agen perselisihan. Kematian Kristus akan membawa banyak sekali perdamaian. Dan inilah yang kita mau peringati. Dan kita mau terus-menerus agungkan dan ceritakan itu kepada lebih banyak lagi orang. Di 1 Korintus pasal yang ke-11, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti kita masing-masing. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudari, kematian Tuhan yang dimulai dengan kelahirannya adalah sebuah perjalanan yang panjang. Menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan saya. Mari kita keluar dari hidup kita yang lama menjadi agen-agen pendamaian. Berdamai dengan sebanyak mungkin orang. Berbicara kebenaran, tapi terus mengasihi tanpa kondisi. Dan disitulah arti Natal yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah yang sempurna, Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang terus menjaga setiap jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera Engkau yang melimpah atas mereka. Dan damai sejahtera itulah yang mengutus mereka kepada banyak orang untuk menjadi agen-agen perdamaian. Sehingga orang bisa melihat di saat dunia memprovokasi, menjual begitu banyak kebencian, kami akan memberikan lebih banyak lagi pengampunan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Kau. Biarlah kami nanti mengakhiri tahun ini dengan sukacita yang penuh lewat perayaan Natal ini Tuhan. Kami bisa betul-betul didamaikan dengan Engkau dan menjadi juru damai bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang selalu luar biasa buat kita semua hari ini. Saat kita percaya, sukacita Tuhan selalu di dalam hati kita. Come on, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu bersama-sama dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Allah.
Tuhanku